Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangkamiri, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 5 Karangkamiri, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara pengimbasan penerapan budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Atang Supriyatna SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri 5 Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi budaya positif, dan yang keempat penutupan. Untuk acara pembukaan, mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita bisa bertemu dan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh salah satu guru dari SD Negeri 5 Karangkamiri. Mudah-mudahan saja acara ini, kegiatan ini mendapatkan ridho darinya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Salawat dan salam dihaturkan ke junjungan alam Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hormati guru-guru peserta guru-guru calon guru penggerak angkatan 6, khususnya kepada Bapak Atang Supriyatna. Saya sebagai kepala sekolah dari SD Negeri 5 Karangkamiri pada hari ini merasa bangga sekali, karena dari kami, dari SD terpencil, dari SD terluar, SD terjauh, kadang-kala juga mungkin banyak orang yang tidak tahu di manakah SD 5 Karangkamiri. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan terekspos apa yang ada di dalam jiwa Bapak Atang Supriyatna khususnya. Semoga saja bisa dikembangkan apa-apa ilmu-ilmu yang didapat dari kegiatan selama dia mengikuti kegiatan sekolah penggerak, khususnya sekolah calon guru penggerak angkatan 6 ini. Saya sebagai kepala sekolah mengharapkan satu, mudah-mudahan apa saja ilmu yang didapat dari kegiatan ini, kegiatan yang diselenggarakan selama dia mengikuti kegiatan calon guru penggerak, bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan, dan mudah-mudahan hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh warga SD Negeri 5 Karangkamiri. Besar harapan saya semoga ada sesuatu rintangan apapun kepada Bapak Atang Supriyatna, rintangan itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk bisa lebih baik lagi. Dan saya berharap juga mudah-mudahan selain dari Bapak Atang Supriyatna, juga ada lagi Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti dan bisa lulus sebagai guru penggerak yang bisa menggerakkan seluruh warga, utamanya seluruh warga sekolah ini
menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih bergerak. Apa yang diinginkan khusus, mudah-mudahan apa-apa ilmu yang didapatkan oleh beliau bisa dilaksanakan, bisa dikembangkan, dan membuahkan hasil yang sangat diharapkan oleh instansi kami, khususnya SD Negeri 5 Karangkamiri. Kiranya sekian dari saya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangkamiri yang telah memberikan sambutan dan menyampaikan paparan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif. Untuk Bapak Atang Supriyatna SPD, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Karangkamiri, Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 5 Karangkamiri, calon guru penggerak sama perjuangan dari Ibu Erni Risnawati SPDI dari SD 4 Karangkamiri. Alhamdulillah, bersyukurillah pada hari ini saya bisa melaksanakan kegiatan pembebasan budaya positif modul 1.4 di SD Negeri 5 Karangkamiri. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1.4, yaitu ada materi tentang budaya positif. Nah, di budaya positif ini, ya, pada hari ini mungkin saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu Guru lebih tahu tentang bagaimana penerapan budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Tapi di sini saya bukan berarti ingin menggurui, tapi kita saling sharing bersama untuk menerapkan budaya positif itu seperti apa. Nah, ini merupakan pengimbasan program pendidikan guru penggerak yang kebetulan saya selaku calon guru penggerak dari Kabupaten Pangandaran, khususnya dari SD Negeri 5 Karangkamiri, Kecamatan Matapelancar. Nah, pada pengimbasan program pendidikan guru penggerak angkatan 6 ini, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini merupakan profil dari saya, ya. Ada fasilitator Ibu Suriah SPD MPD, ada pengajar praktik Ibu Dian Daryani, dan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Nah, adapun alur kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, penyampaian materi, tanya jawab, dan refleksi kegiatan. Nah, Bapak Ibu, di guru penggerak biasanya kami melaksanakan komitmen belajar. Nah, adapun pada hari ini juga sama, komitmen belajar untuk hari ini yaitu yang pertama hadir seutuhnya dalam kegiatan, yang kedua menghargai waktu bersama, membuat catatan, dan acungkan tangan saat ingin bertanya. Itu merupakan komitmen belajar. Nah, sekarang Bapak Ibu, supaya tidak terlalu tegang, coba tenangkan pikiran, tenangkan hati, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Nah, ini merupakan suatu motivator, ya, kepada diri kita sendiri agar bisa fokus terhadap kegiatan. Nah, Bapak Ibu, konsep dasar pada modul 1.4 yaitu yang pertama teori disiplin. Itu teori disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, motivasi perilaku manusia yaitu ada hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, pada pembelajaran yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, yang pertama disiplin positif. Sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangan kanannya, ya, dikepalkan. Nah, setelah itu coba
kepalkan dengan kuat. Ya, bayangkan Anda, ya, ibu bapak adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu di dalam kepalan tangan bapak ibu. Nah, karena sebagai rekan, ya, sebagai rekan, mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda, ya, kepalan teman Anda itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Coba sekarang Bapak Ibu dengan rekannya, ya, coba satu orang membuka kepalan tangannya, apakah bisa dibuka atau tidak? Silahkan. Berhadapan, satu orang membuka, satu orang ya, satu orang membuka, satu orang yang dikepalkan yang siapa? Coba. Terbuka tidak? Ada yang bisa dibuka? Nah, itu ya. Itu diibaratkan, ya. Jadi bagaimana, ya? Diibaratkan kita mempertahankan keinginan kita, ya. Sesuatu yang ada di kepalan tangan kita. Nah, apakah Anda atau A membuka kepalan tangan Anda? Ada mungkin yang membuka, ya, dibukanya dengan rayuan, dengan bujukan, bahkan ini ada uang, mau tidak dibuka. Ya, itu merupakan hal yang harus dilakukan, ya, ketika bagaimana kita ingin menginginkan sesuatu hal. Nah, yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ini saya ingin bertanya kepada Ibu Ida. Kenapa Bu Ida mempertahankan kepalan tangannya? Karena ini jangan sampai kelihatan sama yang teman sebelah. Oh gitu. Ya, jangan sampai kelihatan ada apa sih di dalamnya sehingga mempertahankan kepalan tangannya tidak terbuka gitu ya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Diri sendiri, ya, diri kita sendiri. Jadi apa yang kita inginkan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, ya. Muncul dari hati nurani kita sendiri. Bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita membuka. Nah, kita lanjutkan ke perubahan paradigma. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, menurut Stephen Covey, prinsip centered leadership, ya, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya. Terus ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu pendapat dari Stephen R. Covey, ya, tentang perubahan paradigma. Nah, selanjutnya menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang menjadi choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya gitu ya, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu hal. Misalkan ada siswa yang tidak mampu membaca, ya, kita paksakan dia agar hari itu bisa membaca. Itu tidak mungkin. Tapi kita dengan step by step, dengan sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada dia agar dia mampu melaksanakan kegiatan membaca. Nah, misalkan yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menggunakan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gitu ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ilusi ini adalah bayangan atau sesuatu hal yang mungkin kita akan lakukan, gitu ya. Nah, selanjutnya tentang perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma dari SR atau stimulus respon
terkait, yaitu teori kontrol ada realitas, teori kontrolnya ada kebutuhan. Kita berbeda, semua orang melihat yang sama, setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Jadi imbal baliknya dari stimulus dan respon, kemungkinan bisa sama, kemungkinan juga bisa berbeda. Nah, apakah makna disiplin? Nah, Bapak Ibu ya, termasuk saya, kita sering menerapkan kepada siswa, ayo laksanakan disiplin, ayo kita berdisiplin. Sedangkan disiplin itu apa sih maknanya? Nah, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid atau menurut Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun di budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Gitu. Jadi intinya adalah disiplin itu mematuhi patuhan. Gitu. Kita kepada anak-anak, coba kalian jangan kesiangan ke sekolah, misalkan seperti itu. Itu merupakan hal penerapan disiplin. Nah, makna disiplin. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal terutama di kurikulum Merdeka sekarang ya, ada yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, ya, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh maka motivasi intrinsiknya dapat terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tahu tentang profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan profil pelajar Pancasila yang sekarang kita akan laksanakan terhadap murid-murid kita. Nah, menurut Ibo Primary Years Program atau PYP ya, sikap murid itu yang pertama toleransi, ya, yang harus diterapkan ke siswa itu. Yang kedua rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ada antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF) gitu ya. Menurut IHF yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Terus kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan, ya, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesetiaan. Nah, lanjutkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama ini tentang perilaku manusia. Yang ke-1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu mengharapkan apa? Imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal itu. Nah, ini merupakan apa? Yang pertama motivasi eksternal. Ya, semuanya ini yang poin 1 dan poin 2 merupakan motivasi eksternal dari luar diri sendiri. Sedangkan yang ketiga itu merupakan motivasi internal dari dalam diri kita. Bagaimana apa yang akan terjadi kepada diri kita. Nah, sebagai seorang guru saat ini, ya, hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Mungkin itu juga sering ya yang terjadi kepada saya. Mungkin saya datang ke sekolah pagi-pagi karena sesuatu hal. Itu merupakan faktor ekstrinsik. Tetapi berbeda kalau misalkan kita melaksanakan pekerjaan kita, misalkan datang lebih pagi, terdorong oleh intrinsik dari dalam diri kita, itu berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, kita lanjutkan.
Sekarang kita lanjut ke merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu ya artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu bukan berarti kita memerdekakan orang lain, merdekakan dulu diri kita sendiri. Nah, ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau di sekolah, ada yang disebut dengan pelanggaran. Ya, kenapa pelanggaran? Nah, misalkan kita membuat keyakinan kelas dengan siswa kita. Ayo, anak-anak buat keyakinan kelas. Mereka membuat sendiri. Tidak datang kesiangan misalkan. Terus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak bermain saat belajar. Itu merupakan keyakinan kelasnya. Lalu penerapannya ya, di dalam pelaksanaannya mungkin mereka juga akan melanggar. Nah, dalam pelanggaran ini ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bagaimana sih apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ya di sini ya, Bapak Ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan sebuah pilihan. Ya, jadi hukuman itu diibaratkan adalah sebuah yang menyakitkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada hukuman yang bisa menyenangkan. Gitu. Ya, Bapak Ibu juga sering membuat sebuah peraturan dilanggar oleh anak, misalkan tidak boleh kesiangan, anak tersebut berlari mengelilingi lapangan. Itu hukuman, menyakitkan kepada siswa kita. Ya. Nah, sedangkan konsekuensi, bagaimana konsekuensi? Konsekuensi peraturan yang telah dibuat lalu dilanggar oleh dirinya dan dibuat oleh dirinya, apa konsekuensi dari pelanggaran itu? Ya, disepakati. Misalkan, Pak, kalau saya kesiangan, saya akan berdiri di depan kelas. Nah, itu konsekuensi. Berbeda dengan restitusi. Ya, restitusi itu merupakan pilihan. Ya, dipilih oleh anak. Mana yang positif, mana yang negatif. Nah, dalam ketidaknyamanan, tidak nyaman untuk murid atau jangka waktu panjang. Terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu konsekuensi. Nah, misalkan lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Ternyata betul ya. Ini merupakan hukuman. Ya, anak disuruh lari karena terlambat hadir, kesiangan gitu. Terus membersihkan coretan yang dibuat murid di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Ya, betul sekali. Ya, ini merupakan konsekuensi. Terus mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini menurut guru PJOK ini apa ini? Apakah hukuman atau konsekuensi? Ayo. Kita lihat ini konsekuensi karena pada pelajaran apa ya Pak Erik? Pada PJOK gitu. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini maksud hukuman, betul. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ini juga bentuk hukuman. Nah, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ini konsekuensi. Ya, jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya. Nah, bukan dorongan eksternal, ada faktor ketergantungan. Nah, ini jadi berpengaruh ya pada jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektifnya bagaimana? Jika kita menggunakan penghargaan lagi, ya, misalkan ini kita akan berikan penghargaan kepada murid kita. Ini juga sangat berpengaruh. Misalkan si A
bisa mengerjakan nilainya bagus, kita beri penghargaan di depan teman-temannya. Apakah itu akan berpengaruh positif atau apakah berpengaruh negatif? Nah, penghargaan efektif itu jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Dan jika kita menggunakan penghargaan lagi, ya, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Jadi siswa tersebut, saya ingin pintar atau saya nilainya ingin bagus, karena akan mendapatkan hadiah nih dari ibu gurunya. Nah, itu merupakan hal yang kurang baik, gitu ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif, ya. Ada penghargaan yang merusak hubungan. Jadi penghargaan tidak efektif. Bahkan penghargaan juga bisa merusak hubungan. Ya, misalkan si A dengan si B, karena si A mendapatkan penghargaan, si B menjadi sirik. Gitu ya. Itu merupakan penghargaan yang dapat merusak hubungan. Gitu. Jadi penghargaan itu kurang efektif dalam kegiatan pembelajaran. Penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas. Gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas juga. Penghargaan juga bisa merupakan hukum. Nah, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, bagaimana itu motivasi dari dalam diri? Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Ya, itu berarti munculnya dari dalam dirinya sendiri. Nah, lihat di sini. Ini ada sebuah gelas pecah, ya. Nah, misalkan anak kita di rumah memecahkan gelas. Nah, apa yang akan Anda lakukan bila dalam sebuah acara pesta ulang tahun teman Anda memecahkan gelas? Apakah Anda akan membiarkan dia membayar gelas yang dipecahkan? Coba bayangkan, misalkan kita ke kondangan membawa anak kita lalu mau memecahkan gelas. Apa yang akan kita lakukan kepada yang punya kondangan tersebut? Apakah kita akan menggantinya? Apakah kita akan meminta maaf? Apakah kita akan bermarah atau bagaimana? Gitu ya. Nah, pasti kita terlebih dahulu akan berbicara, maaf, ini anak saya memecahkan gelas, ya. Nah, dari hal tersebut, bila ada seorang berbuat salah pada Anda ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah akan menolak semua tawaran itu dan akan bilang tidak usah, tidak apa-apa. Ya, itu sering terjadi kepada kita. Nah, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang melakukan salah pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Contohnya kepada siswa kita. Kenapa kamu melakukan hal ini? Kita kan memberikan stimulus kepada mereka bahwa mereka melakukan hal yang salah. Ya. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya pada kenapa kamu melakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Nah, kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda itu merasa menjadi anak yang gagal. Ya, misalkan ada anak memecahkan kaca jendela, misalkan. Kenapa kok kamu bisa melakukan hal itu? Ya, itu membuat mereka merasa bersalah. Ya, itu memungkinkan anak itu merasa dia itu gagal. Ya. Bagaimana kita memperbaiki dirinya? Nah, sekarang masuk ke restitusi. Dari pembahasan yang barusan. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Ya. Nah, restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka. Ya. Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut
Selson Goshen. Ciri-ciri restitusi bagaimana? Yang pertama, restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu, ya. Bukan mencari kesalahan, tapi belajar dari kesalahan tersebut. Terus restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, ya, bukan memaksakan. Gitu. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Sedangkan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memisahkan. Misalkan si anak ini di kelas melakukan kenakalan, ya, kita pisahkan dengan kelasnya. Kita simpan di luar. Itu bukan merupakan hal yang berhubungan dengan restitusi, bukan hal yang baik. Nah, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Nah, ya, Bapak Ibu guru, mungkin sedikit ini saya akan berbagi dan semoga bisa diterapkan di kelas Ibu guru, ya, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Misalkan setiap anak membuat pendapatnya, saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, pasangkan di depan, ya. Terus saya tidak akan mencontek, pasangkan di depan, ya, di depan di dekat papan tulis. Jadi si anak itu membaca, oh iya, saya membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan itu, keyakinan itu harus kita laksanakan. Yang minimal si anak jadi, oh iya, ini ada peraturan yang kita buat sendiri. Jadi kalau kita yang melanggar, berarti kita yang rugi sendiri. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, agar supaya kita selamat dari kecelakaan, misalkan. Dan agar kita tidak ditilang oleh polisi. Itu kan peraturan, ya. Tapi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar menjaga kesehatan kita, ya. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu ya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi itu lebih abstrak daripada peraturan. Jadi tidak mengikat seperti peraturan. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, misalkan ini contoh keyakinan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya, ya, ini merupakan apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, ini termasuk apa? Tanggung jawab, integritas, atau apa? Ya, iya, betul sekali. Ini saling menghormati, ya. Jadi tidak mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini apa? Disiplin, ya, atau komitmen, gitu, ya. Terus ini dilarang melakukan kekerasan, bullying. Ini termasuk apa? Keamanan atau saling menghormati. Ini kan peraturannya, ya. Sedangkan ini keyakinan kelas. Dilarang merokok, kesehatan atau menghormati orang lain. Terus gunakan masker. Ini juga sama, kesehatan dan keamanan. Nah, itu merupakan contoh dari keyakinan kelas. Nah, prosedurnya ini, ya, Bapak Ibu bisa lihat di depan. Contoh keyakinan kelas, misalkan keyakinan kelas 1. Di sini ada ibu guru kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, bahkan ada yang nanti ya anak-anaknya ada yang kelas 7. Misalkan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini bisa kita terapkan di kelas kita, ya, dibaca oleh anak-anak lalu diterapkan dilaksanakan di kelas itu, ya. Ini kelas 5 berbeda dengan kelas 7 yang sudah sekolah lanjutan. Misalkan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi mereka sudah mulai menghargai orang lain. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tentang hormat, tentang bekerja, rasa diterima dan dimiliki.
ya. Nah, kegiatan tampak seperti ini, ya. Ada yang tampak, ada yang tidak. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan pemantik ya yang dapat Ibu Bapak baca tentang Ibu Ambar. Ya, Ibu ini merupakan wali kelas 2 di SD Pelita Harapan. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini mungkin terjadi pada diri kita atau murid kita, ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal ini apa? Ya. Misalkan ada anak seperti ini di kelas kita. Kira-kira mungkin pemikirannya sama dengan Ibu Ambar. Seluruh tindakan manusia itu memiliki tindakan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, apa itu kebutuhan dasar kita? Ya, yang pertama itu yang paling penting itu bertahan hidup. Ya, meskipun kita dengan segala keterbatasan, tapi kita bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Atau kita berada pada sebuah level yang lebih tinggi, tetap bertahan hidup yang menjadi dasar utama. Nah, lalu ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, itu merupakan dasar kebutuhan manusia. Nah, yang pertama kebutuhan hidup. Ya, ini Ibu Bapak juga pasti sudah tahu tentang apa itu kebutuhan hidup, ya. Dan rasa kasih sayang dan rasa diterima, terus tentang penguasaan, ya, tentang kebebasan akan pilihan. Kita kadang-kadang oleh suami kita atau istri kita ini harus seperti ini, tapi di dalam hati kita menginginkan sebuah kebebasan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Masa kita dalam hidup selalu sedih gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang pertama penghukum. Ya, penghukum mungkin kita sudah tahu. Berarti bersifat hukuman, bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita membuat murid kita merasa bersalah ya tentang apa yang dia lakukan. Maka hasilnya murid kita akan merasa bersalah. Terus teman, ya, posisi kita juga harus menjadi seorang teman kepada murid kita. Jangan hanya menjadi seorang penghukum, jangan hanya sebagai pembuat merasa bersalah, tetapi juga menjadi teman. Tapi dalam tanda kutip temannya. Berbeda antara teman bermain dengan teman curhat. Ya, itu Ibu Bapak Guru bisa membedakan. Bagaimana teman yang bisa menyelesaikan masalah dan bagaimana teman yang memperpanjang masalah. Ya. Terus sebagai pemantau, kita juga harus sebagai pemantau. Bagaimana kita memantau murid kita dalam melakukan masalah. Nah, selanjutnya manajer. Kita memanage. Ya, misalkan kesalahannya seperti ini, kita manage. Ya, kita menjadi manajernya. Hasilnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar suatu peraturan. Ya. Nah, ini merupakan ada video kasus penyelesaian masalah. Boleh dilihat sedikit, ya. Tidak. Enggak. Nah, itu kan Aji datang ke sekolah kesianan ke guru kan ya. Nah, di sini Bapak memanggil Aji bukan untuk contoh penyelesaian pasti kita alasan Aji kenapa tidak memberikan permasalahan atau membuat siswa ini merasa bersalah. Kok bisa kemana sih? Bagaimana? Aji belajar film tidak terus apa? Main HP. Ya. Nah, semalam tidurnya Aji lalu malam
malam, maka bangunnya juga kesiangan ya. Nah, Haji masih ingat tidak tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Masih ingat? Iya. Apa tuh kesepakatan kelas? Kita harus disiplin. Terus apa lagi? Nah, apa? Ya, harus disiplin, harus dapat tempat waktu. Nah, sekarang Aji ya supaya datang ke sekolahnya tepat waktu, kira-kira Aji mau melakukan apa? Tidurnya malam lagi, tidak main HP sampai larut malam lagi. Kira-kira kalau tidurnya tidak malam, Aji tidur jam berapa? Jam 6. Ya. Nah, terus apa lagi selain tidurnya tidak malam? Misalkan menyalakan alarm ya pagi-pagi sebelum apa? Sebelum sholat subuh supaya akhirnya bisa sholat subuh ya, setelah sholat subuh siap-siap ya. Nah, jadi berangkatnya lebih pagi ya. Kira-kira kalau berangkat lebih pagi jam berapa aja? Dari rumah. Nah, jadi berangkatnya lebih pagi lagi ya, tidurnya lebih jangan terlalu larut malam. So, kira-kira Aji mau melakukan perubahan itu dari mulai kapan? Nanti dari ini ya. Nah, Aji ya, jadi Aji jangan kesiangan lagi ya. Itu merupakan hal yang tidak baik kalau kesiangan lagi. Dengan tadi Aji menyampaikan solusi supaya Aji tidak kesiangan. Ya, semoga itu semua bisa membuat Aji menjadi anak soleh, disiplin, dan selalu tepat waktu. Ya, terima kasih Aji. Pos dulu. Nah, Bapak Ibu, itu merupakan suatu contoh ya tentang penyelesaian masalah dari menggunakan segitiga restitusi, di mana kita ya tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga kita memberikan solusi dan si siswa, si anak memiliki pilihan tentang penyelesaian masalah yang akan mereka lakukan. Supaya apa? Supaya satu, kesalahannya tidak dilakukan lagi, yang kedua ada perubahan positif ya yang mereka lakukan. Nah, kita lanjut lagi. Ya, ada rencana perbaikan itu biar membiasakan diri dalam melakukan suatu hal atas kesadaran diri sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Nah, dari inti kegiatan yang hari ini kita lakukan itu ya, ada rencana perbaikan kita yang mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan, tetapi kita akan perbaiki. Yang pertama tadi, membiasakan diri dalam melakukan suatu hal atas kesadaran diri sendiri, bukan pengaruh dari orang lain, dan ikhlas dalam bekerja. Ya, yang kedua, bertekad mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan sesuai dengan profesi saya. Kita bangga dengan profesi kita, ya. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam melakukan budaya positif di sekolah. Terus yang ketiga, yang keempat, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Ya, menerapkan segitiga restitusi apabila ada murid yang melakukan pelanggaran peraturan sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu tentang pengaruh budaya positif ya, dan semoga kita dapat melaksanakannya di sekolah kita, terutama dalam hal penyelesaian masalah dan pembentukan keyakinan kelas. Nah, mungkin itu bisa kita laksanakan dari sekarang ya. Yang mungkin sebelumnya kita tidak memahami tentang keyakinan kelas, tentang penyelesaian masalah secara segitiga restitusi. Nah, sekarang kita sedikit demi sedikit mulai diterapkan. Bapak Ibu, mungkin ini ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan semoga tentang pemaparan hari ini memiliki hal yang positif. Kita selalu berbahagia ya dalam
memberikan pembelajaran kepada murid kita, dan kita selalu bangga dengan profesi kita. Dan itu, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Akang Supriyatna SPD yang telah memaparkan materi pengimbasan budaya positif modul 1.4 pendidikan calon guru penggerak. Untuk acara terakhir, penutupan ditutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.